guru-guru yang ada di sekolah minggu ya. Hari ini Hana akan memuji Tuhan kepada Tuhan Yesus ya, dan teman-teman semuanya. Mari kita berdoa dulu ya sebelum kita bernyanyi. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Hana dan kawan-kawan dan guru-guru KKR mau beribadah kepada Tuhan. Berkati kawan-kawan dan guru-guru, beri mereka konsentrasi dan fokus di dalam nama Tuhan Yesus. Hana berdoa untuk kawan-kawan dan guru-guru. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hana berdoa. Amin. Mari kita menyanyi dari lagu kita. Halo, 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 halo. Olah, olah, apa kabarmu? Siap ikutin gerakannya ya. Lagu kita Rukun Cinta Satu Sama Lain. Musik, semangat ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati pertama-tama, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati pertama-tama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan.
Ya, kita masih bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri, kita angkatkan lagu pujian kita. Jagalah hatimu terhadap dosa. Ikutin gerakannya ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Selamat hari Minggu anak KKR Persadanta. Semua sehat, semua baik. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita ambil sikap yang tenang supaya kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami, supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Ayo KKR Runggun Persadanta dan juga teman-teman yang lain di semua tempat, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Kitab Roma. Kitab Roma, sama-sama kita buka ya. Di Kitab Roma ayat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sama-sama kita lihat. Guru bacakan dari sini ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah mendengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai 2, siapa yang kira-kira langsung tahu apa ya temanya hari ini? Apa ya kira-kira tema kita pada hari ini? Tema kelas balita dan kecil adalah menjadi lebih baik. Apa? Ya, menjadi lebih baik. Dan untuk kelas tanggung dan remaja itu pembaharuan budi. Atau kalau kita lihat keduanya ini temanya adalah tentang
ada perubahan, harus ada perubahan atau berubah, ya. Di sini apakah kita harus berubah seperti Satria Baja Hitam atau seperti Spider-Man yang ketika ada kejahatan dia harus berubah dulu baru bisa menyelamatkan kejahatan itu? Harus berubah bentuk? Bukan ya, bukan perubahan bentuk yang diminta. Bukan berubah dari rambut lurus menjadi rambut keriting. Bukan dari kulit putih menjadi kulit hitam. Bukan perubahan itu, bukan perubahan fisik yang diminta. Tetapi dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 katanya, kata Rasul Paulus bahwa persembahan yang terbaik itu adalah tubuhmu. Bagaimana caranya? Memberikan yang terbaik lewat tubuh kita. Sama-sama kita cari tahu ya. Ya, kita mau lihat bagaimana kira-kira perubahan yang diminta. Ini ada seorang yang bernama Rani. Namanya Rani. Dia ini Bruginting. Rani Bruginting namanya. Dia kelas 1 SD. Dia kelas 1 SD ya. Rani ini kelas 1 SD. Siapa tadi namanya? Iya, Rani Bruginting. Nah, dia ketika bangun pagi-pagi, dia langsung bilang sama mamanya, "Mama, buatkan aku sarapan." Apakah itu perbuatan yang baik? Iya, itu bukan perbuatan yang baik. Jadi, satu hal perbuatan yang tidak baik yang dilakukan Rani Bruginting, kita coret dia ya. Itu tidak baik, Rani. Lalu, ketika dia sarapan, setelah selesai dia sarapan, dia bilang sama mamanya, "Aku malas sekolah. Hari ini aku malas sekolah, Mama. Hari ini aku gak usah sekolah ya." "Kenapa tidak mau sekolah?" kata mamanya. "Kenapa kamu tidak mau sekolah, Rani?" "Iya, nanti di sekolah aku disuruh ini, disuruh itu, banyak Ma, aku malas," kata Rani. Apakah itu perbuatan yang baik? Iya, itu tidak baik, Rani. Kalau saatnya sekolah, ya harus pergi ke sekolah. Dan selanjutnya, setelah dibujuk-bujuk sama mamanya, "Ayolah nanti kalau setelah kamu pulang sekolah, kamu akan mendapatkan hadiah dari Papa," katanya. "Nanti Papa akan berikan kamu hadiah kalau kamu rajin sekolah," kata mamanya. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Rani mau berangkat ke sekolah. Terus sampai di sekolah, dia tetap cemberut. Di perjalanan menuju sekolah pun dia cemberut. Cemberut itu juga tidak baik, Rani. Nah, sampai di sekolah pun dia cemberut. Dicakapi temannya, "Halo Rani, selamat pagi." Katanya, "Sombong ya." Tidak baik, Rani. Lalu setelah itu, setelah dia sampai di sekolah bertemu dengan teman-temannya, dia sombong sama teman-temannya. Dan ketika sudah masuk sekolah, dia duduk terus dikasih pelajaran sama gurunya. Apapun yang dibilang gurunya, dia cuek, dia tidak mau dengarkan. "Tadi pun aku malas sekolah, ketemu sama teman-teman pun kayak gitu, guru pun kayak gitu lagi," gitu katanya. Dia cerewet, dia bergumam-gumam, dia tidak mau memberontak di dalam hatinya. Dia tidak mau mendengarkan apa yang dilakukan gurunya, yang dikatakan oleh gurunya. Rani pun itu juga tidak bagus loh, Rani. Banyak sekali yang dilakukannya. Nah, ketika dia diberikan tugas oleh gurunya juga, "Aku malas Bu Guru, aku nggak mau nulis. Aku tidak mau menulis." Rani coba sebutkan, tuliskan angka 1 sampai angka 10, kata Bu Guru. "Tidak Bu Guru, aku tidak mau." Dia tidak mau.
itu juga membantah. Itu membantah. Ih, itu tidak baik Rani. Lalu ketika setelah selesai belajar, istirahat, ya kan? Pada saat istirahat, dia bilang sama temannya, teman, aku minta dong uangmu. Tadi aku dari rumah tidak dikasih mamaku jajan. Aku tidak diberi uang jajan, tidak dikasih uang saku. Bagi dong, kata si Rani. Padahal dari rumah tadi orang tuanya memberikan dia uang saku, tapi sampai di sekolah dia minta sama temannya. Apakah itu perbuatan yang baik? No, Rani, no. Nah, banyak sekali hal yang tidak baik dilakukan oleh Rani. Rani pun menjadi anak yang tidak disukai teman-teman, tidak disukai guru. Orang tuanya juga sedih melihat Rani. Kenapa ya Rani menjadi anak yang seperti itu? Kenapa ya Rani seperti itu? Kata teman-temannya juga, kata gurunya, kata orang tuanya. Semua malas berteman dengan Rani. Dia menjadi anak yang dijauhi karena tidak menyenangkan, membantah, suka melawan. Semua teman-teman tidak suka padanya. Nah, dari kitab Roma tadi, Roma 12 ayat 1 sampai 2 tadi, katanya kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Iya, dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 dituntut harus ada perubahan. Berubahlah berdasarkan pembaharuan budimu, katanya harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berarti apa yang harus diubah? Apakah rambut Rani yang harus dipotong, ataukah baju Rani yang harus diganti, ataukah bulu matanya yang harus diubah, ataukah bibirnya yang harus dipakaikan lipstik? Apa yang harus dirubah dari Rani? Kalau kita lihat tadi dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2, apa yang harus dirubah? Apa yang diminta menjadi dirubah? Apa yang harus dirubah di sini dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2? Apakah dia harus dicuci bersih pakai baik clean biar semuanya berubah menjadi baru? Katanya tubuh kita ini adalah persembahan yang terbaik. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki harus melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Harus melakukan yang sesuai dengan yang disukai Tuhan, yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan? Apakah seperti yang dilakukan oleh Rani? No. Bukan ya. Tentunya bukan ya. Lalu apa yang harus dirubah? Apakah Rani harus menjadi satria baja hitam atau Spider Woman? Bukan. Tetapi dari perbuatan, dari perkataan, dari semua yang kita lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Iya. Ketika bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Merengek-rengek sama mama, ataukah bangun tidur langsung pegang handphone? Bangun tidur, lipat tangan, tutup mata, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang harus dirubah. Nah, Rani juga sama seperti itu. Bangun tidur bukan merengek-rengek Rani. Itu yang harus dirubah. Jadi dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 harus ada perubahan. Rani harus merubah dirinya dari yang merengek-rengek ketika bangun tidur. Itu tidak boleh lagi seperti itu. Tapi bangun tidur dia harus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Bangun tidur, bangun, lipat tangan, lalu mengucap syukur kepada Tuhan. Baru apa lagi tadi? Malas ke sekolah. Nah, harus menjadi anak yang semangat.
Kalau orang yang sudah melakukan pembaharuan, maka dia harus menjadi anak yang ceria dan semangat. Rani tidak boleh menjadi anak yang cemberut, tidak ceria. Kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, hidup dalam pembaharuan harus menjadi anak yang semangat dan senyum. Kalau kita ada yang terus dan setiap hari cemberut, itu berarti belum melakukan pembaharuan, belum terjadi perubahan ke yang lebih baik. Lalu apalagi tadi yang dilakukan oleh Rani? Ya, dia sampai di sekolah melakukan tindakan yang sombong kepada teman. Dia tadi sombong kepada teman. Kalau kita sudah melakukan pembaharuan, berarti kita ramah. Halo, sampai di sekolah. Hai, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Pak Guru. Itu juga harus dirubah. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Rani? Ya, ketika diperintahkan ada tugas, dia membantah, menentang. Tidak, aku tidak mau. Katanya itu juga harus dirubah oleh Rani menjadi anak yang menurut kepada guru. Kalau dilakukan tindakan yang, kalau dikatakan oleh guru hal yang baik, diajarkan oleh guru hal yang terbaik, hal-hal yang baik, maka kita harus menurutinya. Tidak hanya guru di sekolah loh, tapi guru di sekolah minggu juga, orang tua kita di rumah juga. Nah, harus kita lakukan jika mereka menasehatkan hal yang baik. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Rani tadi? Nah, dia berbohong. Dia mengatakan kepada temannya bahwa dia tidak memiliki uang saku, padahal dia mendapatkan uang saku dari rumah. Nah, orang yang sudah melakukan pembaharuan budi dari Roma 12 ayat 1 sampai 2, berarti kita tidak boleh menjadi pembohong, tetapi anak yang jujur. Kalau katakanlah A, kalau baik katakanlah baik, kalau tidak katakanlah tidak, ya. Jangan berbohong kepada orang lain karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kita hapus lagi ya. Kita hapus lagi perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh Rani. Lalu, apalagi tadi yang dilakukan oleh Rani? Ya, dia juga di sekolah tadi suka tidak berteman dengan teman-temannya. Dia tidak memiliki banyak teman. Dia kalau ada dia langsung suka berantem gitu ya. Suka tidak mau berteman dengan teman-temannya gitu ya. Nah, itu juga tidak baik. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang tidak baik. Makanya teman-temannya tidak senang padanya. Nah, itu semua yang dilakukan oleh Rani. Nah, jadi tindakan itu yang harus dirubah. Jadi coretan-coretan yang ada dalam tubuh Rani, dalam kepala Rani, hal-hal yang tidak baik tadi, kalau sudah dilakukan pembaharuan di dalam diri kita, maka semua akan menjadi bersih. Dan itulah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita melakukan yang disenangi oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, tentunya kita menjadi anak yang sukses, yang akan memiliki kehidupan yang baik, yang akan memiliki masa depan yang baik. Semua ingin memiliki masa depan yang baik? Iya, kalau semua mau memiliki masa depan yang baik, maka kita semua harus setiap hari belajar menjadi lebih baik. Setiap hari kita harus mau berubah ke arah yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Setiap hari kita minta sama Tuhan Yesus agar kita diperbolehkan, dikuatkan menjadi anak-anak yang setiap hari berubah menjadi yang lebih baik. Semangat melakukan yang baik ya. Kita punya IL-IL. Untuk yang terakhir kita punya IL-IL. Kalau nanti guru bilang anak Tuhan berubah gitu ya.
Anak Tuhan berubah. Oh no, anak Tuhan hidup baru ya. Kalau guru bilang anak Tuhan, yang lain bilang hidup baru. Kalau saya bilang diperbaharui, anak KKR semua bilang setiap waktu. Ya, setiap waktu. Jadi kalau guru bilang anak Tuhan, semua bilang hidup baru. Kalau guru bilang diperbaharui setiap waktu. Oke? Ya, sama-sama ya. Dari rumah, ayo teman-teman semua, anak Tuhan diperbaharui. Iya. Semangat menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berubah menjadi lebih baik agar semua kita memiliki masa depan yang baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Tuhan, berkati kami semua menjadi anak-anak yang baik, supaya setiap hari kami dimampukan berubah menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, supaya kami bisa menyenangkan hati orang tua kami, hati teman-teman kami, hati siapapun yang mengenal kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang udah saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Ayo kita siapkan persembahan kita semua dan kita bernyanyi, menyanyikan lagu kita, Isekin kami enda o Bapa. Sambil memberikan persembahan kita bernyanyi. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasup merebadu. Laboban kaga kami o Bapa, lako mareman bandu. Kai pesilit ibas kami o Bapa, eka bekas pemerinduman kami. Sada bagin Bapa, dipersembahkan kami. Ya, mari kita menaikkan doa syafaat dan juga doa persembahan kita. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena kami tetap merasakan kebaikan Tuhan. Kami bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini dengan sukacita. Bapa, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah mengumpulkan sebagian dari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami menjadi persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah kami semua menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang setiap hari bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, menolong dan mendampingi mereka agar agar orang tua kami tetap sehat, memiliki rejeki, dan juga tetap semangat di dalam menjalani kehidupannya. Begitu juga dengan kakak adik kami semuanya dimanapun mereka berada. Tuhan, berkatilah kami semua agar kami tetap merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati juga kami di dalam masa pendidikan kami, di sekolah kami masing-masing. Walaupun mungkin saat ini kami belum bisa sekolah seperti sedia kala,
tapi Tuhan tetap senantiasa membimbing kami agar dalam proses menjadi masuk ke dalam kehidupan yang normal, kami tetap bisa melakukan tugas kami, baik di rumah, baik di sekolah. Kami tetap bisa melakukan tugas kami agar kami tidak ketinggalan dari pendidikan yang seharusnya kami dapatkan. Bapa di dalam surga, berkati kami di masa pertumbuhan kami, di masa kami mendapatkan pengetahuan. Tuhan berkati agar kami semua diperlengkapi menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang memiliki pengetahuan. Ya Tuhan, berkati juga semua Bapak Ibu guru sekolah minggu kami agar mereka juga tetap semangat di dalam melayani anak KKR di khususnya di Runggun Persadanta ini. Bapak di dalam surga, sebentar lagi kami juga akan memulai latihan-latihan di dalam Natal kami. Tuhan juga yang senantiasa hadir menemani kami agar dengan sukacita kami mengikuti latihan-latihan Natal kami, agar kami bisa menampilkan yang terbaik di saat kami merayakan menyambut Natal di Runggun kami. Bapa di dalam surga, hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terimalah di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami di dalam bahasa Karo. Bapa kami di surga, lari perbadiamin, terlamin kirajandu, selamin pratendu basunienda bagini surga. Berikan kami akan cukup baswari senda enda, alamin salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami baba kami kubas percobaan, tapi olanilah kami ibas silat nari. Sebab kamkap semada kirajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekan kahna. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dadah. Dah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.